Cesku. Nah, hari ini kembali lagi bersama Nawang, tapi bukan di acara podcast. Dan hari ini juga aku nggak sendirian karena aku bersama Naura. Nah, hari ini aku dan Naura akan ngapain, Nong? Jadi kita hari ini akan berpetualang penuh ilmu pada acara Bea Cukai Balikpapan on Action. Nah, Cesku, hari ini kita ada di sebuah perkebunan, sebuah tanaman yang sebenarnya tuh belum banyak orang awam tuh tahu. Tapi di kalangan para petani tuh udah hits, guys. Namanya di perkebunan tanaman porang. Nah, kalau kita search di internet atau Cesku search di internet, nanti tuh bentuk porang tuh kayak umbi-umbian gitu. Dan ternyata dia tuh hidden gems banget karena banyak banget manfaatnya. Dan dia juga jadi salah satu komoditas ekspor loh. Ya kan, Al? Ya, bener banget nih, Wang. Jadi di sini kita akan mengulik tentang bagaimana sih potensi porang di wilayah Kalimantan Timur ini. Dan tentunya kita nggak sendiri aja loh, Wang. Kita bakal ditemenin oleh narasumber yang gak kalah kecenya. Yes. Yaitu salah satunya dari penggiat tanaman porang sendiri dan juga ketua perkumpulan petani tanaman porang di wilayah Kalimantan Timur nih, Ces. Jadi yuk simak seruan kita. Yuk. Kita lepas masker dulu ya, Kang Oh, Cep. oke, siap. Tengah lagi pandemi ini. Iya, tapi kita udah menjalani protokol kesehatan kok, Ces. Iya, Ces. Nah, sekarang ini nih, Ces, kembali lagi bersama kami di Bea Cukai Balikpapan on Action. Jadi sekarang saya ini bersama Kang Encep, yaitu sebagai salah satu penggiat tanaman porang, juga sebagai salah satu petugas Balai Karantina Pertanian Balikpapan nih, Ces. Nah, coba Kang Encep mungkin mau perkenalan terlebih dahulu, kan? Oke, siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak. Perkenalkan, saya Encep Suwandi AM. Biasa teman-teman petani porang menyebut saya Kang Encep. Saya tinggal di Balikpapan dan saya kebetulan bertugas di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Balikpapan. Sebelumnya saya tertarik terkait tanaman porang ini karena memang memiliki potensi yang sangat besar untuk kita kembangkan di Kalimantan Timur ini. Oke. Siap. Oh iya, Kang Encep, nih sebelum kita masukin seluk-beluknya tanaman porang nih, Kang. Ya. Sebenarnya tanaman porang ini tanaman jenis apa ya, Kang? Kira-kira sulit nggak ini untuk dibudidayakan? Oh, tanaman porang ini kan sebenarnya itu tanaman umbi-umbian ya. Ini kan biasanya tumbuh di hutan-hutan liar, banyak dia tumbuh. Terus cara budidayanya pun nggak rewel gitu, sangat mudah gitu karena secara liar aja dia udah tumbuh, apalagi kalau kita dirawat dengan secara intensif gitu kan, dengan perlakuan yang khusus gitu kan, yang kita manjakan, insya Allah hasilnya akan maksimal. Iya. Jadi mudah ya, Kang, sebenarnya nanam porang itu? Iya, sangat mudah, Mbak. Kalau di cuaca panas atau hujan tetap bertahan, Pak, jenis porang ini? Nah, tanaman porang ini dia akan tetap bertahan meskipun dalam kondisi hujan maupun panas, karena biasa dia tumbuh di dalam hutan atau di liar itu dia tumbuh di bawah naungan. Sebenarnya ini tuh tanaman yang butuh naungan, cuma karena sekarang ini banyak yang mengembangkan di tanpa naungan, ternyata bisa gitu kan. Makanya itu kita untuk saat ini mencoba untuk mengembangkan porang tanpa naungan gitu kan. Iya. Gitu. Oh ya, saya dengar-dengar nih Kang Encep ini udah berapa lama ya buat menanam porang ini? Oke. Saya sebenarnya sih pemula juga, baru mungkin saya sekitar 1,5 tahun yang lalu saya baru mencoba untuk mengembangkan porang di Kaltim, dan kebetulan saya tahu tanaman porang ini juga dari pimpinan saya sebelumnya, yaitu Pak Abdurrahman, yang mengasih tahu bahwa ada potensi produk pertanian yang memang bisa kita yang bisa kita ekspor gitu kan. Salah satunya ini adalah porang ini. Seperti itu. Gitu. Dulu Kang Encep sempat ngajak untuk petani lain menanam porang nggak ya, Kang? Cara ngeyakininnya gimana itu, Kang? Iya. Dulu memang saya sampai sekarang sih, bukan dulu aja gitu kan, selalu insen untuk mengajak para petani untuk menanam membudidaya porang di Kalimantan Timur. Saya selalu menyampaikan terkait potensi dan
hasil yang didapat dari porang ini gitu kan, karena saya memiliki keyakinan porang ini memiliki daya jual yang sangat tinggi dan permintaan yang sangat banyak gitu kan, bukan hanya di pangsa pasar domestik, ternyata kan porang ini tujuan besarnya adalah luar negeri ekspor. Iya betul. Ternyata banyak juga ya Kang negara yang mengincar tanaman porang ini ya. Iya, banyak Mbak. Ada beberapa negara tujuan ekspor, terutama yaitu negara Tiongkok, terus ada dari Korea, terus ada negara Thailand, dan sebagian ada Vietnam juga. Jadi banyak juga ya Kang yang minat sama porang kita. Iya, Ya. banyak sekali yang memang meminta tanaman umbi porang ini. Kang, kalau boleh tahu nih, kenapa Kang Encep ini yakin banget kalau tanaman porang ini berpotensi di Kalimantan Timur? Iya, jadi gini Mbak ya, saya melihat tanaman porang ini bukan sekedar tanaman yang untuk dikonsumsi semata aja gitu kan. Ternyata tanaman ini bisa kita olah menjadi bahan baku untuk industri gitu kan, kebutuhan industri gitu kan. Salah satunya yaitu untuk kosmetik, terus kebutuhan buat apalagi itu namanya makanan gitu kan, terus jadi bahan campuran lem gitu kan, dan bahkan udah banyak jadi ini bahan-bahan konsumtif bahkan sekarang ini gitu kan, bukan hanya untuk industri aja gitu kan. Sehingga sangat memiliki potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan di Kalimantan Timur ini. Lalu ngomong-ngomongin masa panen nih Kang, kira-kira siapa saja sih pembeli tanaman porang ini Kang? Dan jenis produk apa aja nih yang bisa dihasilkan dari tanaman porang? Oke, siap. Terkait siapa yang beli nanti tanaman porang ini atau umbi porang ini, untuk saat ini memang kami masih berupaya mencari investor yang memang bersedia untuk mendirikan pabrik di Kalimantan Timur yang nantinya ada jaminan pasar bagi para petani kita yang ada di Kalimantan Timur gitu kan. Harapannya kenapa? Harapannya kami punya program pengen porang kita ini diolah di Kalimantan Timur, diproses di Kalimantan Timur, dan kita ekspor di Kalimantan Timur gitu kan, sehingga ada pendapatan untuk PAD daerah, ada penyerapan tenaga kerja, dan tentunya ada selisih harga yang bisa dimanfaatkan buat para petani kita, kesejahteraan petani kita gitu kan. Tidak perlu kita kirim ke luar Kalimantan atau kita kirim ke Sulawesi atau ke Jawa gitu kan. Itu harapan kita, itu pengennya ada pabrik pengolahan di Kalimantan Timur. Dan untuk saat ini, untuk pangsa pasar porang ini kemungkinan kalaupun ada yang panen, kita bisa menyebatani, kita jual ke Jawa atau ke Sulawesi gitu kan. Tapi sambil nunggu petani panen, kita mencoba untuk mencari investor untuk mendirikan pabrik di Kalimantan Timur, sehingga punya ada jaminan pasar bagi petani kita yang ada di Kalimantan Timur gitu kan. Dan harapan saya ini Mbak, ke depannya kita pengen mengolah tanaman porang ini di Kalimantan Timur, kita jadikan sebagai bahan jadi, bukan bahan baku lagi gitu kan, bukan kita olah hanya berupa chip atau tepung gitu kan. Harapan kita di sini pengennya Kalimantan Timur ini memiliki pabrik pengolahan yang dimana tepung porang atau umbi porang ini menjadi makanan jadi yang bisa dikonsumtif oleh masyarakat Indonesia. Syukur-syukur udah bisa kita ekspor berupa makanannya gitu kan, atau berupa bahannya gitu kan. Iya betul sekali. Iya, jadi kan sehingga memiliki harga jual yang lumayan tinggi gitu, lebih tinggi gitu kan, dibanding kita jual hanya bahan bakunya aja, sementara ini itu pun kebutuhannya hanya untuk ekspor gitu kan, sedangkan di dalam negeri tidak banyak diminati gitu kan, seperti itu. Yaudah nih Kang, karena cuaca Wah, semakin iya. terik ini ya Saya Kang juga ya. berkeringat Nah, nih. sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, cuma ini kayaknya lebih cocok buat ini ya, kepala seksi. Ya, oke, ya betul Kepala betul. seksinya Kang Encep nih, Oh, soalnya kita iya. bakal nanyain apa bentuk dukungan pemerintah. Ya, Pasti betul. pada Siap. nunggu-nunggu kan. Ya. Jadi stay tune ya. Hari ini, seperti yang sudah Nawang sebutkan tadi, Nawang bersama Bapak Hairil selaku Ketua Perkumpulan P3KT. Mungkin lebih detailnya Pak Hairil mau memperkenalkan diri dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah SWT pada siang hari ini dapat bertemu. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Bea Cukai yang sudah memberi kesempatan kepada saya terkait dengan porang yang ada di Kaltim. Salah satu program dari pemerintah Kalimantan Timur adalah bagaimana pemerintah Kalimantan Timur mengembangkan ekonomi berdaulatnya. Salah satunya pengembangan porang ini.
Eh, Basic saya memang eh, salah satu bagaimana kita menjadikan kita ini memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, di mana Kaltim ini mempunyai potensi yang luar biasa ya terkait dengan pengembangan pertanian khususnya porang ini dengan 10 kabupaten kota, sehingga kalau kita melihat dari perkembangan porang di Kaltim, kalau kita kembangkan ini tentu ini sangat mempunyai potensial yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa keinginan daripada pemerintah dan asosiasi bagaimana porang ini bisa menjadi komoditas unggulan. Selama ini juga kita melihat di Kaltim ini yang terkenal kalau di luar sana kan batu bara, migas gitu kan. Iya, betul, Pak. Padahal ada potensi-potensi yang luar biasa. Potensi Ya, oleh karena itu saya selaku pribadi dan teman-teman bagaimana selain daripada komoditas migas ini, ya kita bergerak di bidang pertanian porang ini agar bisa menjadi komoditi unggulan di Kalimantan Timur. Iya Pak, jadi untuk itu tadi menjadi sebagian latar belakang terbentuknya P3KT ini, betul Pak? Iya, betul. Oh iya, sebelumnya mungkin Cesku belum banyak yang tahu ya, P3KT itu kepanjangan dari apa sih Pak? P3KT adalah Perkumpulan Petani Porang Kalimantan Timur. Ya, ini didasari keinginan kita bagaimana petani porang ini bisa berada di wilayah ya satu komoditas ya perkumpulan ini, sehingga banyak hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan di P3KT ini. Ya. Jadi untuk menaungi petani porang ini ya Pak, betul sekali. Nah Pak, apa sih keuntungannya petani porang ini bisa bergabung di P3KT dan petani porang yang bergerak sendiri Pak? Kira-kira apa keuntungan bergabung di P3KT ini Pak? Salah satu daripada tugas kami di perkumpulan ini adalah kalau kita memfasilitasi ya, dari pihak petani dengan pihak pemerintah, memfasilitasi petani dengan pihak perbankan, dengan perusahaan, karena kalau mereka bergabung di kita tahu ya lahan mereka di mana, ya mereka seperti apa ya, sehingga kita wadahi dalam komoditas perkumpulan P3KT ini. Ya tentu kalau mereka di luar daripada P3KT kan kita nggak tahu nih ya kendala-kendalanya, dan kita tahu bahwa di Kalimantan Timur ini porang ini kan baru dimulai pada 2020 ini ya. Sehingga banyak petani-petani yang saat ini ingin mengembangkan porang kan perlu ilmu. Ya, sehingga di dalam komoditas perkumpulan kita ini banyak petani-petani yang sudah profesional, yang pemula mau mengembangkan mereka bisa berdiskusi, saling berdiskusi ya, bagaimana jangan sampai ketika mereka semangat dalam mengembangkan porang ini di awal-awalnya sudah rugi gitu kan ya, kasihan mereka. Makanya kita mengajak kepada para petani untuk berkumpul, kita banyak hal-hal yang mungkin bisa kita sharekan ilmu-ilmu dari yang sudah profesional di dalam perkumpulan kita ini. Jadi selain daripada mereka bisa menimba ilmu dari memang sudah profesional, kita fasilitasi mereka dengan pihak pemerintah, karena juga P3KT sudah berkomunikasi dengan baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan bahkan perbankan. Ya karena porang ini kan memerlukan biaya yang cukup besar. Bagaimana semua stakeholder, pemerintah, perbankan bisa masuk untuk membantu para petani. Itu mungkin keuntungan. Kalau mereka di luar kita nggak terdata ya. Gitu. Nggak tahu gimana perkembangannya. Dan nanti kedepannya untuk pemasaran juga kan mungkin kita bisa jamin ya diwadahi juga. Saya kira. Nah izin Pak, kalau untuk tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang dukungan dan fasilitas dari pemerintah nih Pak. Kalau selama ini Pak, bentuk fasilitas apa yang telah diberikan pemerintah terhadap P3K ini untuk mewadahi petani-petani porang di Kalimantan Timur? Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sudah sounding ke Pak Wakil Gubernur. Beliau sangat mendukung sekali ya. Dan kita berharap
kepada pihak pemerintah tidak saja dalam bentuk dukungan lisan ya. Iya. Pihak pemerintah kan mempunyai kebijakan, ya, kebijakan terkait dengan regulasi, terkait dengan pendanaan, ya itu ya mereka punya anggaran, ya setidaknya mereka ada kontribusi real nyata kepada pihak petani porang ini dalam bentuk anggaran misalkan. Kalau kita lihat di beberapa komoditi lain misalnya jagung, karet, sawit kan pemerintah selama ini kan selalu aware ya memberikan bantuan itu. Kenapa porang tidak gitu kan? Nah ini tugas kita lah bagaimana dari pihak pemerintah itu tidak saja kami mendukung tanpa ada bantuan yang real gitu dalam bentuk anggaran dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi butuh dukungan berupa kebijakan yang bisa mendukung anggarannya juga ya Pak. Betul sekali. Nah Pak, kalau kira-kira nih, semisal porang ini budidayanya berhasil di Kalimantan Timur Pak, kira-kira akan berdampak apa Pak terhadap ekonomi yang ada di Kalimantan Timur ini? Ya. Saya kira kalau dampak ekonomi, saya kira ini sudah pasti ya. Ya, dari petani itu ketika mereka diskusi dengan kita para pengusaha itu mereka sudah punya hitungan ya secara mungkin saya kasih gambaran saja. Memang kalau petani porang ini kalau dia semua pengelolaan ini misalnya dia menggunakan dana sendiri dalam bentuk semuanya dipekerjakan kepada orang lain atau diupahkan kepada orang lain, mungkin biayanya itu sekitar ya 140 sampai 150 juta ya. Itu kalau dikelola secara profesional yang punya modal lah. Tetapi kalau misalnya itu dikerjakan secara sendiri para petani ya mungkin 50 sampai 100 juta itu bisa per hektarnya, belum lagi yang kecil-kecil itu kan. Jadi otomatis secara hitungan ya, secara hitungan dari 1 hektar ini itu hitungan kasar saja bisa menghasilkan 400 sampai 800 juta per musim ya kan, bisa dibayangkan kan, bisa dibayangkan bagaimana peningkatan ekonomi. Kalau ini para petani ini berhasil, tentu ini kan memberikan dampak ya kepada para petani. Dia punya uang, tentu dia kan bagaimana menggunakan uang ini misalnya beli di warung-warung, toko-toko kebutuhan dia kan, karena dia sudah punya penghasilan di porang ini itu. Dia mensejahterakan lah. Kalau dia punya uang kan pasti dia daya belinya kan tinggi gitu. Nah Pak, tadi kita sudah bicara banyak ya tentang porang, bagaimana P3KT itu mewadahi para petani dan juga sampai bicara tentang ekspor ya Pak. Ternyata ada loh visi pada perkumpulan petani porang ini untuk dapat melakukan ekspor melalui Kalimantan. Karena sejauh ini masih lewat Jawa ya Pak. Iya, iya. Di Jawa biasanya di mana Pak? Dia ada lewat Surabaya. Ya, lewat Semarang. Jadi sebenarnya lewat Jawa dan Sulawesi juga ada. Oh, jadi sejauh ini masih ada lewat Surabaya, Semarang, dan Sulawesi. Nah, ini harapannya ke depannya bisa lewat Kalimantan juga ya Pak, ekspornya betul sekali. Nah Pak, kita tadi sudah banyak bicara tentang porang, gimana kalau kita langsung menuju ke ladangnya nih Pak? Ladang porangnya supaya kita ngobrolnya tuh berada di antara ladang-ladang porang. Jadi Sobat Cesku nih juga bisa nih langsung melihat porangnya sambil dengerin kita ngobrol. Gimana Pak? Siap. Setuju ya? Oke, kita langsung ke ladang porangnya. Baik, sekarang Cesku kita bersama Ibu Erna dan juga Pak Hairil. Tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Hairil ya, terkait perkumpulan P3KT ya Pak. Ya, jadi itu semacam perkumpulan petani porang seperti itu. Dan sekarang kita bertemu dengan penggiat porangnya. Mungkin bisa kenalan dulu Ibu? Selamat siang dan salam porang Indonesia. Salamnya ternyata. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Erna dari Balikpapan. Kebetulan saya pemula juga untuk porang ini di Kalimantan. Dan saat ini adalah dorman pertama saya dari porang yang saya tanam dari bulan September. Ini di tangan saya adalah sebagian kecil hari ini yang saya temukan di sekitar tempat kami berwawancara. Jadi ini yang saya pegang di tangan kiri saya adalah hasil sebagian, yang lainnya belum sempat diambil. Jadi ini contoh adalah dorman yang pertama yang kami ambil.
Harapan saya sebagai petani atau penggiat porang, selama ini kami mandiri dengan biaya dan pemikiran sendiri begitu. Jadi berharap semoga kebijakan, regulasi, anggaran maupun dukungan dari pemerintah lebih nyata di lapangan gitu. Karena terus terang saya sebagai petani porang pemula, saya sangat iri di daerah lain, di mana semua petani porang itu mendapat bibit, pupuk, alat gratis untuk para kelompok tani. Jadi tidak heran kalau di daerah lain yang sudah berkembang dan sampai ekspor itu porang menjadi penghasilan utama di desa atau kampung mereka gitu. Jadi saya menghimbau agar dinas terkait, contohnya dinas pertanian ya, dari traktornya, dari bibitnya, dari pupuknya, dinas perbankan mungkin dari pembiayaan untuk pematangan lahan dan sebagainya, dinas karantina mungkin membantu kami dalam regulasi persiapan supaya bisa ekspor. Dari dinas bea cukai juga kami berharap prosedur dan sisdurnya membantu kami dalam persiapan agar porang ini tidak menjadi mimpi untuk ekspor dari pelabuhan di Balikpapan. Jadi saya berharap dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir itu menunjang satu kesatuan integrasinya gitu. Jadi itu harapan saya sebagai pelaku dan petani porang yang sudah memang terjun kurang lebih 1 musim ini. Semoga ini menjadi semangat buat para petani, dinas-dinas maupun pemerintah untuk menjadikan porang Indonesia menjadi penghasil terbesar lah, mimpi kami ya, penghasil porang terbesar di Asia Tenggara gitu, atau dunia bahkan. Itu aja. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Ibu Erna. Wah, sangat besar harapan dan impian Ibu Erna ya untuk budidaya porang ini, juga untuk kemajuan Kalimantan Timur ya, selaku menjadi penggiat porang ini ya Bu. Nah, selanjutnya saya mau beralih kepada Pak Hairil lagi nih. Pak Hairil, kira-kira ada kata-kata yang mau disampaikan nggak? Ini mumpung ada Ibu Erna selaku penggiat porang, dan juga ada Pak Hairil selaku Ketua Perkumpulan P3K, mungkin mau memberikan semangat untuk para petani porang, dan juga untuk Cesku yang mungkin setelah lihat video ini langsung tertarik, aku pengen jadi petani porang nih. Mungkin Pak Hairil mau memberikan kata-kata penyemangat, Pak? Saya berharap kepada seluruh penggiat porang di Kalimantan Timur semangat ya, bahwa porang ini merupakan komoditas unggulan dan dari segi bisnis sangat menjanjikan. Bu Erna sendiri sudah sudah terjun ya, luar biasa Erna. Jadi kita berharap kepada para petani jangan khawatir terkait dengan masalah pasar dan sebagainya. Jadi porang ini merupakan komoditi yang primadona ya, pasarnya tidak dikhawatirkan lagi. Jadi kita mengharapkan kepada para pemerintah juga, yang perbankan, para petani, mari kita bekerja sama. Dan tidak lupa kepada pengurus ya, provinsi, kabupaten, mari kita sama-sama menggerakkan porang ini di Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Hairil dan juga Ibu Erna. Mungkin saya tadi sempat mendengar Ibu Erna ada salam porang. Kita mungkin bisa menyerukan bersama-sama ya, sambil mengepalkan tangan seperti ini ya Bu tadi. Betul. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Salam porang Indonesia. Cesku, kali ini aku sudah bersama Bapak Endi Oktawidoyono selaku Kepala Seksi Penindakan dan Pengawasan Balai Karantina kelas 1, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Balikpapan ya Pak. Betul? Iya. Pak Endi, ini saya mau menanyakan tentang dukungan apa Pak yang ingin diberikan oleh Balai Karantina Pertanian kelas 1 Balikpapan kepada penggiat petani porang ini Pak. Terima kasih ya. Oke, ini sebenarnya karantina pertanian itu tugasnya di entry dan exit point. Jadi di pelabuhan pengeluaran dan pemasukan. Dan kita juga itu memfasilitasi untuk biaya komoditas media pembawa ekspor dan impor. Jadi setiap media pembawa yang mau diekspor itu harus melalui karantina, karena karantina merupakan NPPO-nya. Jadi di situ ada persyaratan SPS, sanitary and veterinary sanitary. Kemudian ketika Kementan punya program bahwa
meningkatkan ekspor, dan Badan Karantina punya program Gerak 3 kali ekspor. Kita bersama masyarakat mengoptimalkan bagaimana produk yang mempunyai nilai potensial untuk ekspor kita kembangkan. Kita koordinasikan dengan pemerintah daerah. Kalau di Kalimantan Timur ini ada 10 kabupaten, nggak salah itu ya. Iya. 10 kabupaten itu kita komunikasikan dengan kepala dinas, kemudian Pemprov, supaya marilah kita sama-sama membangun produk ekspor ini yang outputnya nanti masyarakat akan bekerja, menggarap dengan tenaga dan pikirannya, supaya mereka mendapat nilai tambah. Artinya kalau produknya itu ada yang beli, kemudian dijual ke luar negeri, kemudian ada devisa masuk, masyarakat otomatis akan terus-menerus berkembang, mengembangkan. Dan ini saya lihat di tempatnya Bu Erna ini juga sudah menurut saya itu sudah luar biasa bagus gitu. Dan itu bisa dikembangkan untuk nanti penangkar benih, atau bisa dikembangkan, diusulkan untuk diverifikasi atau digradasi. Tentunya harus melalui persyaratan tertentu sebagai penangkar bibit unggul dari Balikpapan atau di Kalimantan Timur. Jadi bisa nanti akan mudah-mudahan nanti semua pihak, dinas pertanian setempat, kemudian dinas provinsi dan pusat bisa membantu memfasilitasi pengembangan porang melalui pengadaan bibit yang terakreditasi dan berkualitas. Itu dengan adanya bibit yang berkualitas, nanti otomatis hasilnya akan bagus, petani akan diuntungkan, masyarakat kita akan jadi sejahtera, dan kemudian kita akan bisa melaksanakan ekspor dalam jumlah banyak kalau misalnya ini kita sudah mandiri. Dan kita berharap bahwa petani kita seperti inilah kalau nanti bisa mengembangkan porang, karena program ini akan terus menerus, panennya akan terus menerus porang, panen kataknya, umbinya, dan bibitnya itu akan memberikan. Luar biasa, iya. Jadi harapannya supaya petani porang ini juga lebih sejahtera ya Pak. Lebih sejahtera. Mungkin untuk harapan budidaya porang ini untuk perkembangan ekonomi Kalimantan Timur mungkin Pak? Jadi untuk budidaya pertanian porang ini sebenarnya semua orang bisa, asal punya niat. Niat ya? Iya, modal yang utama itu adalah niat untuk berkembang atau move on gitu kan. Mulai dari kecil menanam satu katak, nanti akan menghasilkan katak, kemudian katak itu akan berumbi dan seterusnya. Jadi tidak perlu modal, yang penting ada kemauan untuk berusaha, untuk memperbaiki diri, untuk lebih maju gitu. Wah, luar biasa. Kita dapat kata-kata motivasi nih dari Pak Endi Optai ya. Jadi untuk mengawali penanaman porang ya, buat Cesku yang mau mengawali menjadi petani porang, itu butuh apa Pak? Jadi motivasi, niat, mimpi sebenarnya. Mimpi saya pengen sejahtera. Mimpi itu saya wujudkan dalam bentuk kerja. Yang sudah ada ini adalah misalnya yang hobi bertani, silakan bertani dengan porang. Nanti insya Allah nanti hasilnya akan lebih bagus. Dan ada itu. Dan ada kemauan, ada niat, ada pelaksanaan. Insya Allah pasti akan hasilnya akan optimal, maksimal kalau misalnya kita serius ya. Betul sekali, jadi harus ada niat dan juga ada pelaksanaan juga ya, karena kalau niat usaha aja tidak dilaksanakan tidak menghasilkan apa-apa. Seperti itu Cesku. Karena tadi kita udah ngobrol banyak banget ya dengan berbagai narasumber tentang porang. Luar biasa ilmu dan informasi yang kita dapat ya. Kita bisa melihat bahwa budidaya porang ini sangat menjanjikan dan menghasilkan banyak keuntungannya kalau kita membudidayakan dengan baik dan digiatkan lagi ya budidayanya. Terus apa lagi Nau yang bisa kita dapat? Terus juga ternyata tuh pemerintah tuh mendukung kita loh, mendorong kita banget buat membudidayakan porang ini di wilayah Kalimantan Timur. Apalagi rencananya mau ada alih teknologi ataupun bahkan mau didirikan pabrik nih Wang. Luar biasa, mau didirikan pabrik ya untuk mendukung ekspor porang dari Kalimantan Timur ini. Dan juga kita butuh nih dukungan dari para penggiat porang yang sedang melihat video ini mungkin, atau saya juga minta dukungan juga dari Cesku semuanya yang melihat video ini.
kita semua ayo kita dukung budidaya porang, kita giatkan budidaya porang di Kalimantan Timur ya. Ya, biar nanti Kalimantan Timur bisa jadi daerah penghasil porang terbesar di Indonesia dan juga petani porang di Kalimantan Timur bisa jadi lebih sejahtera. Seperti itu Jazzcool. Terima kasih sudah mengikuti kita pada hari ini berpetualang seru-seruan bareng di perkebunan tanaman porang punyanya Bu Erna ini ya. Dan juga jangan lupa buat kalian yang mau usul-usul program Bea Cukai Balikpapan on Action selanjutnya, mau ngobrolin apa, bisa komen di bawah. Dan juga kalian komen juga kira-kira kalian tertarik nggak buat membudidayakan tanaman porang, sampai kepleset ngomongnya saking excited banget gitu ya. Oke, sekian dulu Jazzcool semuanya. See you on the next Bea Cukai Balikpapan on Action. Bye bye.